Selamat siang, welcome back to my channel Indra 64. Talk about traveling, talk about sales, dan talk about helping people. Terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa dukung saya terus. Dan terima kasih yang sudah nonton, dan terima kasih yang sudah memberi komen dan yang telah memberi supportnya. Kiranya kalian diberkahi, baik itu kerjaan kalian, baik itu kebutuhan kalian. Kiranya order kalian banyak, usaha bisnis kalian lancar, dan kiranya terjadilah sesuai apa yang kalian inginkan. Oke, hari ini kita mau bicara tentang bagaimana pemilik toko sering membandingkan harga di online, dan juga mereka masih menawarkan produk kita, tentunya nego harga. Solusi yang pertama, saya memberikan tips adalah saya mempertanyakan adalah apakah produk tersebut perusahaan kita yang memegangnya sebagai distributor. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah produk itu ada yang lain juga yang memegangnya, mungkin distributor lain. Solusi yang pertama, ketika yang pertama adalah perusahaan kita yang memegang distributor tersebut, kita harus bertanya sama manajemen atau atasan kita. Maaf, apakah ada bagian corporate yang menjual ke tempat yang lain, tentunya dengan harga yang murah dari harga pasaran, tentunya yang harga kita kasih di toko-toko. Kita harus cek, karena mereka biasa membandingkan. Yang berikutnya adalah ketika ada beberapa distributor yang pegang, harusnya kita bertanya ke manajemen bahwa apakah ada kesepakatan di prinsipal dengan harga tersebut. Ketika ada produk distributor tunggal yang menjual pelanggan kita atau pemilik toko menjual di online lebih murah, saya mungkin lebih baik berbicara tentang itu produk apa dulu. Tentunya kita nggak bisa membandingkan di online, tetapi kalau ada itu bisa kita cek kemarin atau sebelumnya kita kirim barang ke toko siapa, dan itu kita bisa cek harganya berapa. Nah, seterusnya adalah teman-teman sebagai sales atau manajemen di dalam manajemen bisa memberikan informasi kepada pemilik toko bahwa diharapkan jangan jual lebih murah di harga pasaran. Jadi harus dicek dulu betul atau tidak apakah dari sisi corporate ada menjual ke tempat pemilik toko yang lainnya. Dan ketika mereka mau menawarkan harga, tentunya itu bisa tidak masalah kalau mereka mau membandingkan dengan harga di online dan menawarkan produk tersebut kepada teman-teman sebagai sales. Itu tidak masalah, karena itu wajar, karena kan mereka menawar, bukan menginginkan harga tersebut, tapi kita menawar. Dan tentunya kalian perlu konsultasi sama atasan kalian sebagai sales, karena pengalaman saya ketika ada beberapa kami produk jual di online, terjadi di dunia handphone, biasanya kami akan cek kemarin kirim kemana, sebelumnya harganya berapa, nomor emailnya, kodenya ada, dan kami bisa mendapatkan tersebut karena kami adalah distributor dan berikut prinsipal tunggal sebagai pemegang merek tersebut. Dan itu sangat simple ketika kami mengecek bahwa oh iya, memang kita pernah kasih harga murah karena kuantitinya banyak, jadi tidak permasalahkan karena mereka mengambil kuantiti yang banyak, dan pemilik toko yang lainnya di level tersebut apakah mengambil sedikit, tentunya ada sedikit perbedaan. Itu tidak masalah dari sisi, bisa jadi dari sisi ongkos, dari sisi biaya pengiriman itu mahal. Jadi ketika teman-teman sebagai sales, janganlah Anda langsung down, kaget, kok harganya kok online lebih murah dibandingkan dengan distributor. Dapat informasi dari pemilik toko itu sangat wajar. Tetapi bagaimana kita memberikan informasi kepada pemilik toko bahwa tentunya ada satu pelanggan toko mengambil dengan kuantiti yang banyak. Kalau bapak ibu mengambil yang banyak, kita bisa kasih harga yang bagus. Kalau tentunya ambil barang sedikit, mohon maaf bapak ibu, mungkin kita bisa kasih harga tersebut segini. Jadi kita memberikan penjelasan. Apabila mereka mau menawarkan lagi, tentunya itu wajar semuanya. Ketika mereka menawarkan harga bisa dikurangi, itu wajar, karena dalam dunia dagang itu ada tawar menawar, itu wajar. Tetapi kita harus mengedukasikan bahwa kita memberikan penjelasan bahwa produk tersebut
corporate mengambil dengan quantity yang besar, makanya harganya jadi murah, jadi online. Dan sebagai sales kita harus tidak berputus asa ketika atau kaget kok harga lebih murah di online dibandingkan kita jual ke toko-toko biasa atau kepada langganan dealer-dealer kita. Itu sebagai sales kita tidak perlu kaget, tetapi kita mencari solusinya. Bukan masalah toko tersebut bisa jual murah, kenapa kita sebagai sales tidak bisa jual murah. Istilahnya adalah kok distributor lebih mahal dibandingkan dengan toko online. Nah, ini bicara konsep strategi manajemen memiliki cara tertentu, karena toko tersebut bisa jadi mengambil mungkin lebih dari apa yang kita jual sebagai sales. Dan berikutnya adalah ketika Anda menemukan hal-hal tersebut ketika perbandingan harga online, solusinya seperti itu. Dan tentunya Anda tidak menyerah. Ada beberapa customer kita, pelanggan kita mengerti, mendapatkan mungkin dari dunia online dengan harga tersebut lebih murah. Tetapi tidak semuanya deal kita melihat bahwa harga di online itu lebih murah. Jadi konsep sebagai sales adalah jangan fokus pada toko tersebut jual murah di online. Tetapi ada customer kita yang lain-lainnya tidak mengetahui bahwa ada harga tersebut. Jadi sebagai sales kita harus mencari alternatif. Kalau saya tidak bisa menjual di tempat toko saya di sini, ya sudah. Tetapi masih banyak customer saya, pelanggan saya, pemilik toko yang menginginkan produk tersebut. Dari sisi apa? Bisa jadi dari sisi perbandingan, dari sisi mutu, dari sisi kualitas, dari sisi spesifikasi, dari sisi fungsi, dari sisi fitur-fitur, itu banyak macamnya, apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi menurut saya seperti itu. Buat teman-teman yang ketika ada permasalahan di perbandingan harga antara distributor dan pemilik toko, tentunya di online. Jadi kok bagaimana solusinya seperti itu. Jadi jangan merasa bingung sebagai sales. Kita yang penting kita memberikan kontribusi kepada manajemen bahwa kalau toko tersebut menjual online dengan harga murah tetapi dengan kuantiti yang besar, tidak masalah. Tetapi ketika toko tersebut menjual murah dengan kuantiti sedikit, kita harus informasikan kepada manajemen supaya harga jangan dihancurkan, jangan langsung jual murah. Nah, tentunya sebagai peringatan ketika mereka tidak merubah harga di online, manajemen tentunya tidak disarankan tidak menjual produk tersebut kepada pemilik toko yang berjualan di online. Itu solusinya menurut saya. Karena saya memiliki pengalaman sekitar 6 bulan yang lalu seperti itu case-nya, dan itu solusinya yang tepat dan akhirnya tidak ada masalah lagi, tidak ada komplain lagi dari pemilik toko lainnya. Dan kiranya ibu teman-teman yang sangat membantu, dan way out seperti ini jalan keluarnya. Dan jangan lupa untuk dukung terus dan subscribe. Kiranya channel saya Indra 64 bisa memberi solusi atas pertanyaan atau SMS yang ditanya, juga ditelepon. Kiranya kalian bisa memberikan informasi kepada manajemen. Dan ketika Anda tidak memiliki, atau bahasa saya tidak ada solusi dari manajemen atau mengenai sales, kalian tidak tahu harus bertanya kemana, teman-teman biasa bisa bertanya di channel Indra 64. Kira itu saya bisa bantu, saya menjawab apa yang saya bisa. Ketika saya tidak bisa menjawab, mohon maaf, karena saya lebih baik berdasarkan pengalaman dan sesuai dengan pekerjaan saya di dunia sales. Tentunya ada beberapa hal, tentu customer good, ada juga di bangunan, ada juga di vacuum cleaner, dan saya pernah kerja di driver Grab, driver online. Juga saya pernah bekerja di dunia handphone. Jadi semua itu bagaimana kita melayani para pelanggan yang tepat supaya kita bisa tidak bicara short term, tapi kita bicara long term bekerja di dunia sales. Kiranya ini sangat membantu, dan jangan lupa tetap dukung saya. Kiranya berkat dukungan dari kalian lah rezeki kalian dan apa yang kalian beri mewakili keberkahan kalian
apa yang saya lakukan, menolong orang atau apapun itu dimanapun saya berada, bisa menjadi berkah buat orang lain. Oke, terima kasih. Salam 1 2 3. Yes, yes, yes.